Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi kita di Tadabbur Live pada hari Jumat, ya, tanggal tanggal berapa nih? 13 13 Maret ya. Maret tepatan dengan 23 Rabiul Awal kali ya. Rabiul Awal. 23 Ramadan ya, teman-teman ya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang, saya tuh nggak bosan-bosan sebetulnya membahas akidah gitu ya. Kenapa nggak bosan-bosan bahas akidah ya? Karena akidah itulah yang menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku gitu ya. Ketika kita memiliki akidah yang benar, ya, maka perilaku kita ya karuan. Gitu. Nah, ketika kita tidak memiliki akidah yang benar, ya maka perilaku kita tidak karuan, ya kan? Oleh sebab itu, ya seyogyanya lah menjadi manusia itu punya akidah yang benar gitu ya. Apa makna dari akidah sih sebetulnya gitu ya? Apa apa sebetulnya makna dari akidah gitu ya? Kalau kita apa namanya kembali ke semantik bahasa Arab gitu ya, akidah. Ya, akidah. Akidah itu kan bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya tuh akidah. Ini biar kita apa namanya? Biar kita ngerti aja gitu ya. Apa sebetulnya sih makna dari kata akidah gitu ya secara semantik ya. Akidah itu ya bahasa Arabnya aqidatun. Salah pula nih ya. Aqidatun. Aqidatun. Apa makna dari kata akidah gitu ya? Akidah itu berasal dari vokal dasar ain, qaf, dal. Hmm, Tuh harus terkitut lagi coba. Ya, ain, qaf, dal. Nah, apa makna dasar dari kata akoda gitu ya? Dari kata akoda, mana dasarnya itu apa? Akoda itu artinya apa namanya? Mm-mm. Memberlakukan gitu ya. Ya, artinya eh, ya menjadikan prinsip gitu. Ya, menjadikan prinsip atas suatu perbuatan gitulah ya. Perbuatan. Ya, menjadikan sesuatu sebagai prinsip ya ketika kita melakukan perbuatan. Itu makna dasar dari kata akoda gitu atau akidah gitu ya. Nah, makanya setiap ya kalau kita transaksi atau apa kan selalu kita berpegang teguh kepada apa yang namanya akad gitu ya. Akad. Nah, akad ini termasuk dari vokal dasar akoda gitu. Akad. Kita sih taunya dalam bahasa Indonesia gitu ya, akad. Ya, padahal bahasa bahasa Arabnya tuh akedun gitu ya. Akad. Heeh. Contohnya ketika ngasih sesuatu ke orang, ini akadnya apa gitu. Ketika kita nikah ada akadnya gitu kan. Ya kan? Nah, itulah akad gitu. Ya, itulah makna dari akad. Ya, jadi akad itu artinya adalah ya itu tadi prinsip atas suatu perbuatan. Ya, ini akadnya apa? Ngasih atau ngasih pinjam atau ngasih cuma-cuma atau ngasih bersyarat gitu ya. Nah, itu semua maknanya akad gitu ya. Dari kata-kata akoda atau akidah. Jadi sebetulnya teman-teman, eh kenapa sih saya sebetulnya sedikit banyak dicemooh banyak orang, bukan sedikit banyak. Banyak yang mencemooh saya gitu. Karena saya ngomongin akidah terus keyakinan terus ya. Ngomongin akidah terus sampai ada yang nyemooh saya itu, lantas apa dampaknya buat umat gitu. Loh, Anda nggak tahu dampaknya akidah buat umat gitu. Nah, karena orang itu nggak ngerti bagaimana perilaku kita dihasilkan.
ya. Heeh, saya yakin yang mengkritik saya itu orang nggak ngerti gitu. Bagaimana ya akidah mempengaruhi perilaku kita sebagai umat Islam, ya. Apakah sangat signifikan pengaruhnya? Sangat 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 signifikan pengaruhnya, ya. Sangat sangat sangat, ya, apa namanya, kali 3 gitu ya. Sangat sangat signifikan pengaruhnya. Pengaruh akidah pada perilaku umat Islam, ya. Jadi yang dikatakan, apa namanya, dakwah yang berguna itu cuma dakwah membenarkan perilaku. Tunggu dulu. Perilaku itu terbentuk dari yang namanya akidah atau prinsip-prinsip menjalankannya, gitu, ya. Jadi seumpama saya ini bawel masalah akidah gitu, itu untuk membentuk perilaku juga pada akhirnya, ya, untuk membentuk perilaku juga, heeh. Nah, disinilah, umat Islam perlu menyadari pentingnya akidah, ya. Untuk apa? Untuk pembentukan perilaku. Kalau akidahnya beres, insya Allah perilakunya beres, ya. Kalau akidahnya beres, perilakunya beres. Sekarang lihatlah perilaku umat Islam. Apa ceritanya? Ya. Apakah salah perilakunya? Ya enggak, salah akidahnya. Contoh ini mah contoh real aja ini mah, nggak ngarang-ngarang, ya. Teman-teman di sini ada yang pernah ngelihat nggak videonya KDM? Siapa itu KDM? Kang Deddy Mulyadi. Ya. Ada yang pernah nggak? Ada yang pernah lihat nggak videonya KDM? Ya. Dia menemukan anak-anak kecil di jalan jualan opak. Ya. Anak-anak kecil jualan opak di jalanan. Rame-rame itu anak-anak kecil jualan opak nih, ya kan? Kemudian anak-anak itu dipanggil sama KDM. Kamu sini. Ini berapa orang nih jualan opak semua katanya. Iya, Pak Dedi kata anak-anak. Kamu suaranya semuanya jualan opak gitu. Kenapa jualan opak semua ini? Ya kan? Ini kalian teh bersaudara kata Kang Dedi. Iya gitu. Jadi ceritanya tuh ada anak-anak, ya, bersaudara jualan opak. Terus Kang Dedi nanya kan, ini kalian jualan jam segini emang kalian nggak sekolah katanya, ya kan? Enggak Kang, kita semua nggak sekolah, gitu kan? Heeh. Habis itu Kang Dedi ini dong, apa namanya, kaget dong. Loh kok nggak sekolah? Gitu. Kok cuma jualan opak? Ya kan? Akhirnya Kang Dedi Mulyadi minta diantar ke rumahnya bocah-bocah ini gitu. Ya. Akhirnya Kang Dedi sama bocah-bocah ini pergi ke rumah, ya, rumahnya orang-orang anak-anak yang jualan opak itu. Ya kan? Sesampainya di rumah, bertemulah KDM dengan bapak ibunya, ya, dengan bapak dan ibu dari anak-anak penjual opak tadi. Yang mana ibunya sedang hamil, ya. Heeh. Nah, sampai di rumah, ya, KDM ngobrol lah sama bapak sama ibu anak-anak jual opak tadi. Bapak, seberaha anaknya gitu. Ini mas saya apa namanya, mencoba menceritakan aja ya. Intinya Kang Dedi nanya sama bapak ibu ini, anaknya ada berapa, ya kan? Terus dijawablah, ada 11. 11 ya ini? Ada 11 anak, ya kan? Sama yang hamil itu, ya. Satu lagi belum brojol, masih dalam kandungan. Jadi kalau di total-total emak bapak ini punya 12 anak. Ya, ini saya yakin teman-teman yang di Jawa Barat yang ngikutin
akunnya Kang Deddy Mulyadi pasti pernah dengar cerita ini, pernah ada kontennya gitu, maksudnya bukan cerita-cerita fiktif ini, ada kontennya, ya kan. Nah, bapak ibu ini punya anak 12, oke. Nah, karena semua anaknya tuh jualan opak, ya kan, nggak semuanya lah, beberapa anak tadi jualan opak, gitu. Kang Deddy nanya, "Ini kenapa anaknya jualan opak?" Gitu. "Emang nggak sekolah?" Ya kan? Ditanya sama Kang Deddy, "Emang nggak sekolah?" Ya kan? Bapak ibu itu menjawab, "Tidak mampu Kang Deddy." Jadi finansial bapak ibu tadi kurang mampu. Mhm. Lantas Kang Deddy nanya sama bapaknya, "Bapak kerja apa?" "Saya pengangguran." Bapaknya pengangguran. Bahkan dalam konten itu ketika Kang Deddy datang lagi tidur, ibunya, "Ibu apa kerjaannya?" "Goreng opak." Jadi ibunya goreng opak, anak-anaknya yang jualin. Bapaknya nganggur. Disitulah muncul ya isu-isu vasektomi dari Kang Deddy Deddy Corbuzier, Kang Deddy Mulyadi. Ya. Kang Deddy Mulyadi ya bertanya kepada bapaknya, "Why?" Kang Deddy bertanya kepada bapaknya, "Kenapa finansialmu kan nggak mampu, ya kan? Kenapa anakmu sampai 12 begini?" Maksud Kang Deddy tuh nanya gitu. Ya. "Kenapa anakmu 12 sedangkan finansialmu nggak mampu, bahkan kamu nggak kerja?" Apa kata bapak ini? Ya, apa kata bapak ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa kata bapak ini? Ada yang tahu nggak? Saya aja denger tuh pengen tak itu nih. Ya, apa kata bapak ini? Ya, apa kata bapak itu? Bukan banyak anak banyak rezeki, bukan. Bukan takdir juga, bukan. Nah tuh Pak Edi Santoso, berarti lihat videonya ya Pak Edi. Apa kata bapak itu? Dikasih sama Allah. Itu kata bapak itu. Ketika Kang Deddy nanya, "Kenapa anakmu 12 banyak banget? Kondisi ekonomimu kayak gini?" Gitu. Kata bapaknya apa? "Ya dikasih sama Allah." Seakan-akan, ya, ini kan akidah nih. Perilaku kayak gini, ini yang mendasari adalah akidah. Ya. Dia ngomong apa? Dikasih sama Allah. Seakan-akan bikin anak itu, ya, seakan-akan bikin anak itu tidak pakai sebab akibat. Ya. Dia ngomong seakan-akan bikin anak itu nggak pakai sebab akibat. Ya, bayangin aja tuh. Anakmu banyak banget. Ya kan dikasih sama Allah, gimana mau nolak gitu. Dodol. Ya, sebego-begonya orang, mohon maaf ya. Sebego-begonya orang. Ya. Yang namanya proses bikin anak tuh kita tahu. Hubungan suami istri, suka sama suka, inisiatif sendiri. Dan kondisi biologis mendukung. Kau subur, istrimu subur, terjadilah anakmu. Tapi dia ngomong dikasih sama Allah tuh, seakan-akan Allah ngutus malaikat,
ya, bawa bayi datang ke rumahnya, tok tok tok, "Halo Pak, ini ada bayi dikasih sama Allah, tolong dijaga ya." Nah, kalau begitu ceritanya, ya kalau gitu yang terjadi, boleh lu ngomong dikasih sama Allah gitu, ya. Aku nggak inisiatif, aku sama istri tidak berhubungan, ya. Secara biologis pun tidak mendukung, tiba-tiba dapat anak, boleh. Kayak Maryam tuh boleh ngomong, itu dikasih sama Allah gitu, Isa itu. Boleh gitu, ya. Lo sama bini lo melakukan hubungan seksual, suka sama suka, inisiatif sendiri, ngomongnya dikasih sama Allah, ya. Coba nih, kesalahan perilaku kayak gini, saya tanya sama teman-teman, kesalahan perilaku kayak gini, ya, dia kan bikin anak nggak kira-kira tuh. Nah, kesalahan perilaku kayak gini, itu berawal dari ruang kosong atau berawal dari akidah? Coba jawab di kolom komentar. Coba teman-teman jawab di kolom komentar. Saya pengen keterbukaan dari teman-teman sekalian. Ya, perilaku yang salah kayak gini berawal dari ruang kosong atau berawal dari prinsip akidahnya? Coba rame-rame teman-teman, jawab di kolom komentar. Ya, salah akidahnya. Ya. Yang salah tuh prinsip akidahnya. Saya dulu juga percaya anak pemberian Tuhan. Ya, iya. Pokoknya kalau ngomongin dulu kita sama lah Pak Edi. Kalau ngomongin dulu kita sama gitu. Ya, tapi kan kita mau menjadi lebih baik gitu. Mau lebih berpikir rasional gitu. Kau bikin anak tuh inisiatifmu sendiri. Ya. Tuhan tuh nggak pernah nyuruh kita bikin anak. Nggak pernah. Ya. Kenapa? Karena nggak disuruh aja lu bikin pasti gitu. Tuhan tuh nggak pernah nyuruh kita bikin anak. Tuhan cuma ngomong, kalau kau punya anak, aturannya begini. Gitu. Tapi narasi umat Islam hari ini kan akidahnya aneh-aneh gitu. Coba lihat, ya. Coba lihat perilaku bapak-bapak ini gitu. Ditanya sama KDM. KDM tuh nanya karena dia miskin. Sorry aja gitu. Kalau dia Raffi Ahmad punya anak 12 sebodoh gitu. Ya. Karena dia miskin, gak punya apa-apa, anaknya gak sekolah, ya, gizinya stunting, sampai pemerintah harus ngadakan MBG, MBG. Ya. Nah ini loh. Ya. Dia ngomong, dikasih sama Allah. Ya dikasihnya segini gitu. Emang Allah ngutus malaikat bawa bayi ke rumah dia ngetok pintu. Assalamualaikum Pak, ada bayi lagi dari Allah Pak. Ya, ditambah lagi. Ya Allah, ini dikasih sama Allah nih anak-anak nih, bukan aku yang bikin. Ya. Nah, ini kan Bahlul bin Bahlul bin Bahlul bin Bahlul bin Bahlul sampai 100 kali gitu. Udah gitu dia melibatkan Allah. Maksudmu tuh apa? Ya. Allah tuh nggak pernah nyuruh kita bikin anak. Nggak pernah. Tuhan nggak pernah nyuruh kita bikin anak. Nggak pernah. Tuhan cuma ngatur. Kalau kau mau bikin anak, nih aturan yang harus kau pegang. Gitu loh. Ya. Narasi kita tuh lebay. Anak adalah anugerah Tuhan. Jari sopo. Ya. Di Quran tuh jelas-jelas tuh. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, wa auladukum
Tuh lihat bareng-bareng, ya. Coba buka mata kita terhadap Al-Quran gitu loh. Hartamu dan anakmu itu fitnah kata Allah. Nggak ada Allah bilang keturunanmu itu rezeki, mbahmu gundul gitu loh. Tapi kan kita sekarang, ya, narasi ustadz-ustadz nasional tuh ugal-ugalan gitu. Kayak orang ngetrek itu speednya udah 120 kilometer per jam gitu. Ya, sambil mabuk lagi. Gitu. Udah ugal-ugalan sekali gitu. Bilang anak rezeki itu dari mana? Tuhan bilang anakmu tuh fitnah. Apa makna fitnah? Fitnah itu artinya membakar, sesuatu yang bisa membakar dirimu. Itu artinya fitnah tuh. Hmm. Sesuatu yang berpotensi bikin kamu susah. Itu kata Tuhan. Benar nggak kata Tuhan nih teman-teman? Hah? Anak itu berpotensi ya, belum sudah pasti gitu. Bukan sudah pasti, tapi berpotensi membuat kamu susah gitu. Benar nggak kata Tuhan? Coba, ada yang mau bantah kata-kata Tuhan nggak? Ayo. Ya. Coba ada yang mau bantah kata-kata Tuhan nggak? Tuhan bilang, anakmu itu berpotensi membuat kamu susah gitu. Ada yang mau bantah nggak? Coba. Heeh, ada yang lebih gila lagi, aduun lakum gitu. Itu min gitu. Kalau itu sebagian aja gitu. Mm-mm. Tapi kalau fitnah itu semuanya tuh. Heeh. An-nama bukan min amwalikum atau min auladikum ya. Tetapi semuanya. Ya. An-nama amwalukum wa auladukum fitnah gitu. Berpotensi membuat kamu susah. Benar nggak kata Tuhan? Benar. Ya, buktinya yaitu 12 orang ini. Apa nggak bikin mereka, apa nggak bikin bapak ini susah sama ibu ini susah ngerawat 12 orang anak. Ya. Jadi anak, ya kan, dibilang dalam Al-Quran sebagai fitnah, ya, ini versi Quran, ya. Tapi ustadz-ustadz ngomongnya apa? Ya anugerah, rezeki, ngemeng lu. Ya. Ini versi UN, Ustadz Nasional nih. Kata Quran fitnah, ya, kita bilang anugerah, kita bilang rezeki, itu versi UN. Ya. Nah ngomonglah tuh sama bapak yang punya 12 orang anak tuh, yang kesulitan finansial. Gak usah ngomongin kebahagiaan gitu loh. Ngomongin hidup aja susah. Ya. Ngemeng lu tat. Makanya ya, kalau Tuhan ngomong tuh didengerin. Ngakunya ustadz, tiap hari pakai baju-baju yang Islami, pakai kopiah, pakai surban. Mau minum ribet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk masjid aja kaki kiri, ngelangkah dulu kaki kanan. Ribet gitu. Sing paling Islami gitu. Tetapi Quran ngomong apa tentang anak aja dia nggak tahu. Ngarang cerita lain gitu. Dibilang anugerah, dibilang rezeki, keturunan itu rezeki. Mbahmu gundul. Ya, ini ayatnya nih, nggak ngarang-ngarang loh. Ya, teman-teman ngeliat sendiri tuh. An-nama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu tuh fitnah. Berpotensi membuatmu susah. Makanya Tuhan ngatur. Ya,
Akan ada yang jadi musuhmu, ada, gitu, ya. Jadi sekarang itu, ya, saya tanya sama teman-teman, Bapak yang tadi itu ngikutin akidah Quran atau ngikutin akidah ustadz? Coba jawab di kolom komentar. Ngikutin Quran atau ngikutin ustadz? Bapak yang tadi tuh, yang punya anak 12 tuh. Dia ngikutin siapa? Ngikutin ustadz apa ngikutin Quran? Coba jawab di kolom komentar. Ngikutin siapa dia? Ngikutin ustadz apa ngikutin Quran gitu? Ngikutin ustadz. Teman-teman yang jawab ya. Jadi berhati-hatilah dengan ustadz. Berhati-hatilah dengan ustadz yang kayak gini. Gitu loh. Berhati-hatilah dengan ustadz gitu. Ya, kita dapat himbauan baru dari TI hari ini. Berhati-hatilah dengan ustadz. Karena ustadz berpotensi menjauhkanmu dari Tuhan. Ya lihat aja. Ini kan buktinya nih. Tuhan ngomong fitnah, dia ngomong rejeki gitu loh. Yang ujung-ujungnya siapa yang benar? Tuhan atau ustadz? Coba jawab di kolom komentar. Ujung-ujungnya siapa yang benar dalam kasus ini? Tuhan atau ustadz? Coba teman-teman jawab di kolom komentar. Ini jangan pura-pura gak denger nih. Eh, dalam kasus ini yang benar siapa? Ustadz apa Tuhan? Ya. Siapa teman-teman yang benar? Tuhan atau Ustadz? Tuhan. Jadi berhati-hatilah dengan Ustadz. Ya. Kalau Tuhan ngomong, itu pasti sesuai fakta gitu loh. Ustadz yang ngomong nih. Ya. Dibilang anugerah, dibilang rezeki. Nah, tapi kebanyakan umat percaya dengan Ustadz. Itulah saya itu ngasih masukan, tambah rukun iman jadi 7, satu lagi tambah. Beriman kepada ustadz, kiai, habaib, walaupun bertentangan dengan Al-Quran. Gitu. Tambahin rukun iman ke-7 sekalian. Gitu. Gak bisa repost, iya dibatasi Pak Irza. Ini loh, ya kan? Ini kasus real. KDM mau jawab juga gelagapan. Ya dikasihnya segitu katanya. Bayangin loh, dikasihnya segitu. Terus KDM majukan solusi. Ya, dikasih solusi sama KDM. Mau nggak? Ya, si bapak ini nih dikasih solusi. Mau nggak sama KDM? Saya kontrakin rumah. Ya, saya kontrakin rumah. Di rumah itu bapak ngajar baca tulis buat anak-anak yang nggak sekolah. Mau nggak? Biar apa? Biar bapak itu punya pemasukan. Maksud KDM tuh gitu. Ya, biar bapak itu punya pemasukan. Mau nggak Pak? Saya kontrakin rumah, ngajar baca tulis buat anak-anak yang nggak sekolah, ya. Nanti biar bapak ada pemasukan. Buat menghidupi 12 anak bapak. Apa kata bapak itu? Ya, apa kata bapak itu? Sangat membagongkan. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ya. Ditawarin kerjaan sama KDM, ya KDM prihatin, anaknya ada 12, ya, tinggalnya di rumah kontrakan, nggak karu-karuan, dia nganggur, nggak ada kerjaan, istrinya jualan goreng opak, anaknya jualan opak, nggak ada yang sekolah, ya.
Jadi kondisi dia nih nggak punya rezeki gitu. Pas ditawarin kerjaan sama KDM, gubernur nih ceritanya nih, ya. Apa jawabannya? Rezeki mah sudah ada yang ngatur. Kalau saya jadi KDM balik kanan saya, bodoh amat dah. Gitu. Bener aja kalau saya jadi KDM tuh balik kanan saya, terserah lu dah. Lagi sibuk nganggur gitu. Ya, maaf KDM, bukan saya nggak mau ngajar baca tulis. Saya ini lagi sibuk nganggur. Eh, coba bayangkan ya. Coba bayangkan teman-teman. Coba kita highlight nih, ya. Kita highlight nih 12 orang anak nih. Yang saya highlight tuh di sini gitu. Lu yang bikin, ya. Bapak, Pak, Bapak, lu yang bikin, ya. Lu yang enak, ya. Istri lu yang hamil, istri lu yang melahirkan, ya. Anak-anak lu yang menderita. Lu cuma dapat enaknya doang. Habis itu apa kerjaan dia? Nganggur, istrinya goreng opak, anaknya jualan opak. Jadi bapak ini ini zolim atau tidak nih jatuhnya bapak ini teman-teman? Nggak tahu nih. Kalau penilaian saya sih zolim gitu. Kalau teman-teman melihat cerita ini kira-kira zolim atau tidak nih? Si pengangguran banyak acara ini. Ya. Pengangguran banyak alasan nih, kira-kira zolim atau tidak nih kepada anak istrinya? Ya. Saya tuh kadang-kadang bertanya, apa cuma saya yang anggap zolim nih? Ya. Si bapak pengacara ini, pengangguran banyak acara ini. Ya. Saya takutnya itu cuma saya yang anggap zolim gitu. Ini si Bashar ini, kok belum ditiupkan roh? Ya. Kok ada Bashar yang belum ditiupkan roh hari ini sih bapak-bapak? Kalau saya sama guru Iswan tuh selalu gitu. Kalau ada orang bodoh tuh bercandaannya tuh, guru, kok masih ada nih Bashar yang belum ditiupkan roh? Ya. Ini belum ditiupkan roh si Bashar bapak ini. Ya. Rohnya rohnya copot gitu. Rohnya ketinggalan si bapak ini nih. Ya. Saya tuh heran gitu. Kok di era sekarang masih ada Bashar yang nggak ditiupkan roh ini. Ya, nggak ada kesadarannya gitu. Sekali lagi, kenapa? Karena dia ngikut ustaz. Dia nggak ngikut Quran. Ya. Quran bilang anak itu fitnah, ustadz bilang anak itu rezeki. Jadi berhati-hatilah dengan Pak Ustadz. Ya. Berhati-hatilah dengan Pak Ustadz. Gitu. Ya. Heeh. Nah ini perilaku kayak gini, ini tuh yang salah di ranah akidahnya. Ya. Perilaku dia salah karena akidahnya salah. Ya. Dari mana kita mengukur akidah benar atau salah? Ya, Qur'ani atau tidak? Itu pak itu gitu. Ya, cara ngukurnya gitu. Dia sejalan atau tidak dengan Al-Quran? Dia bertentangan atau tidak dengan Al-Quran? Ya kan? Iya. Pokoknya Allah disalahin terus gitu. Qadarullah aja gitu. Ya. Ini loh, umat Islam nih hari ini, kalian nggak bosan apa? Otak kalian dibikin bodoh selama ini. Sorry aja ya, to the point aja gitu. Emang nggak bosan apa selama ini kita dibikin bodoh? Ya.
Semua pendidikan tentang akidah hari ini, ya, semua pendidikan tentang akidah hari ini, di majelis manapun, ya, semua pendidikan tentang akidah, ya, mau di sekolah, mau di majelis, itu arahnya adalah sing penting yakin. Ini arahnya, ya. Saya sampai emosi ini nulis berantakan. Kalau akidahmu tidak terbukti, berarti kurang yakin. Ini semua pendidikan akidah hari ini, ya, dia tidak mau merekonstruksi akidah yang kau yakini itu dapatnya dari mana, juntrungannya dari mana, sejalan atau tidak dengan Al-Quran. Nggak mau gitu. Maunya mempertahankan apa kata orang. Ya. Semua pendidikan akidah hari ini, ya, semua pengajaran tentang akidah itu arahnya ke bodoh-bodoh ini, yang penting yakin gitu. Ya. Kalau tidak terbukti, apa kata ustadznya? Kamu kurang beriman. Kebenaran tuh nggak kayak gitu sifatnya. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu namanya kebenaran. 1 tambah 1 2 itu bukan karena jujur, bukan, ya, karena emang 2. Ya. 1 tambah 1 2 itu bukan karena yakin, bukan, ya, karena emang 2. 2 tambah 2 sama dengan 4, ya, itu bukan karena kau beriman atau nggak beriman, ya emang 4. Ini loh akidah kita tuh selama ini algoritmanya dikacau, sama ini nih, sama ini tadi nih, saya nggak mau nyebut lagi lah, sama si dia tadi nih, gitu loh. Ya, oknum, gitu. Walaupun cuma 99% gitu, tapi tetap oknum, ya. Makanya kita bawel, di TI itu kita bawel. Coba balikan ke Quran, coba cek dengan informasi Quran, coba bandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran, sejalan atau tidak, bertentangan atau tidak. Bawel, ya. Kenapa? Karena Al-Quran nggak mungkin ngarahkan kita ke arah yang sesat gitu. Quran itu waras, ya. Kita kadang-kadang mengatasnamakan Quran, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi, ya. Ngarang-ngarang sendiri, ya. Tukang ngarang-ngarang kita. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dihubung-hubungkan. Ayo, saya ingin menguji akidah Anda sebagai umat Islam, ya. Saya ingin menguji, ya, 75 orang. Saya ingin menguji akidah Anda sebagai umat Islam. Jawab pertanyaan saya, ya. Ada air nih, ya. Ada air minum, Aqua, ya, ya. Tolong jawab ya teman-teman. Tolong jawab ya, jujur aja ya. Saya pengen menguji akidah umat Islam. Air minum dibacain bismillah sama tidak dibacain bismillah, ada bedanya nggak? Tolong jawab. Kalau perlu 76 orang ini jawab semuanya. Eh,
Air minum dibacain bismillah sama tidak dibacakan bismillah, sama atau tidak? Coba jawab di kolom komentar. Ayo, jawab. Saya tungguin teman-teman. Kalau perlu 76 orang jawab semuanya. Ya. Air minum dibacain bismillah sama tidak dibacakan bismillah, sama atau tidak? Ayo. Ini yang jawab sama semuanya anak-anak TI. Yang nggak join TI pasti nggak berani jawab. Ya, ya. Air minum dibacain bismillah sama nggak dibacain bismillah, ya, sama atau enggak? Oke, simpan jawabannya ya. Simpan jawabannya ya. Oke, simpan ya. Sekarang saya tanya yang lebih ekstrim lagi. Ya, yang lebih ekstrim lagi. Ayo, jawab di kolom komentar. Air minum, air putih, kita maki Tuhan, sama kita muji Tuhan, ada bedanya nggak? Ayo, kalau yang di atas belum ekstrim lah. Ya, ini pelajaran akidah nih. Ayo, air minum, kita maki Tuhan, sama kita muji Tuhan. Ya, ada bedanya nggak? Ayo, pasti nggak berani jawab. Eh? Ayo, coba yang bukan, yang nggak pernah dengar live saya, coba jawab. Ayo, ayo. Ya, ada bedanya nggak? Ini air nih, ya, kita maki Tuhan sama kita muji Tuhan, ada bedanya nggak? Ya nggak ada bedanya. Kau minum ya sama-sama H2O, ya, sama-sama memberikan hidrogen dan oksigen ke dalam tubuhmu, sama aja. Ya. Sekarang pertanyaannya saya balik deh. Ya, racun, ya, bagi yang belum beriman, bagi yang akidahnya kurang kuat. Saya balik. Ya. Racun, ya, kalian maki Tuhan, ini biar akidah kita tuh kuat gitu ya. Sama kalian muji Tuhan, ada bedanya nggak? Minum baygon, baca bismillah, sama nggak baca bismillah, ada bedanya nggak? Ayo, kalau mau coba masing-masing di rumah. Ya, minum baygon, maki Tuhan, sama muji, kau puji Tuhan 99 asmaul husna, ada bedanya nggak? Ya sama. Jadi apa bedanya yang ini sama yang ini? Sama aja, nggak ada bedanya. Ya, sama-sama H2O. Ya. Air ya sama-sama H2O. Racun ya sama-sama itu. Ya, kita minum baygon 1 gelas. Mau kita baca Yasin, mau kita baca Al-Baqarah dulu, mau kita puji-puji Tuhan biar selamat abis minum racun. Nggak bakalan. Ya, ini kalau pelajaran akidah di T ini beda. Gitu. Ya, mengguncang iman. Ya, imannya orang yang nggak beriman. Ya. Nah, teman-teman pernah dengar nggak? Ya, ada penelitian di Jepang katanya dari profesor siapa gitu. Katanya ya, air itu kalau dibacakan kalimat-kalimat motivasi katanya
atau kalimat-kalimat positif, saya juga nggak ngerti kalimat positif itu gimana. Kalimat-kalimat positif, ya, itu molekulnya berubah. Pernah dengar nggak teman-teman? Pernah dengar nggak? Katanya air kalau dibacain kalimat positif, ya, molekulnya berubah. Ya. Pernah dengar nggak teman-teman? Kalau saya pernah dengar, Takeshi siapa gitu namanya, dari Jepang gitu. Ya. Saya pernah dengar gitu. Hmm. Pernah dilihat dari mikroskop juga kata, iya, saya pernah dengar gitu. Tetapi pertanyaannya saya cuma satu. Air ini kan molekulnya apa? H2O. Ya, benar nggak teman-teman? Coba yang ngerti sains bantu saya gitu. Air ini kan H2O ya, ya kan? Terus kalau dibacain kalimat positif berubah jadi apa molekulnya? Kan nguji nguji perkataan orang tuh gampang aja gitu kan. Pakai Quran, pakai alam semesta, pakai hukum-hukum alam gitu. Ya. H2O kalau dibacain kalimat positif, molekulnya berubah jadi apa sih? Jadi O3. Jadi apa? Katanya molekulnya berubah. Berubah jadi apa? Ya. Jadi N2CO3. Ya. Jadi apa? Jadi amonia. Berubah jadi apa gitu loh. Jadi nitrogen. Hah? Jadi apa? Katanya molekulnya berubah. Ya kan? No, ada yang jawab, bukan, bentuknya yang berubah. Oke. Ya. Air tuh bentuknya apa sih? Cair ya. Kalau dibacain kalimat positif berubah bentuk jadi apa? Jadi es batu. Hah? Jadi uap. Jadi apa gitu. Ya. Anda tuh yang nggak ngerti sains, kemakan. ini saya nanya real nih. Air H2O kalau dibacain kalimat positif berubah jadi apa? Bentuknya katanya. Oke, bentuknya cair, berubah jadi apa? Hah? Jadi beku. Iya. Yeah. Emang kalau air kita bacain bismillah jadi beku dia. Oh, molekulnya beraturan. Iya, semakin molekulnya beraturan, ya, dia semakin menjadi benda padat gitu loh logikanya tuh. Ya berubah jadi apa gitu. Ya. Semakin molekulnya tidak beraturan, ini pelajaran SMP lah. Ya. Semakin dia mendekati menjadi gas gitu. Jadi yang Anda maksud tuh apa gitu. Ya. Air dibacain kalimat positif jadi apa? Berubah jadi padat, jadi es batu, ya, karena molekulnya lebih beraturan, atau menjadi tidak beraturan, jadi gas gitu, jadi uap, gitu kah? Jadi apa? Ya, hoax. Tapi seluruh dunia percaya gitu loh. Jadi tukang hoax tuh nggak cuma ustadz. Kadang dokter-dokter kayak gini juga penyebar hoax gitu. Ya, ya. Apa gitu? Ya, jadi nitrogen. Hah? Jadi apa? Jadi ozon gitu. O3. Jadi apa H2O tuh kalau dibacain kalimat positif? Ya. Molekulnya berubah. Berubah substansinya apa berubah bentuknya? Ya kan? Jadi ini hoax, tapi seluruh dunia percaya gitu loh. Apalagi umat Islam, bukan percaya lagi, mengonfirmasi, ngaku aja loh. Kenapa? Karena tiap minum baca bismillah gitu. Kenapa? Kenapa? Enggak. Eh? Kita mengonfirmasi
mengonfirmasi, jujur aja ayo ngaku. Siapa di sini yang pernah mengonfirmasi? Selain saya. Saya juga pernah mengonfirmasi hal-hal kayak gini. Bodoh bale gitu. Ya, ya kan? Ya tinggal buktikan aja Pak Irza, molekulnya berubah jadi apa? Jadi amonia, jadi asam sulfat. Ya. Atau molekulnya berubah beraturan. Ya kalau beraturan jadi padat, es batu. Makin gak beraturan jadi uap. Ya kan? Jadi apa ya? Akidah kita tuh arahnya kemana gitu. Ya. Kita tuh hoakisme gitu, akidah kita tuh. Penuh dengan hoak. Ya. Tapi kalau kalau ini saya benar nih ya. Kalau teori ini saya benar nih. Ya. Kalian semua bisa buktikan di rumah. Kopi panas. Ini kalau ini beneran nih. Perhatikan teman-teman. Kopi panas. Ya. Panas ngebul mendidih. Ya. Kalau dibacakan Yasin 3 kali, dijamin adem. Ini kalau ini bener. Ini no hoax. Ya. Kalau ini no hoax. Kopi panas, dibacain Yasin 3 kali, adem. Kalau ini teman-teman boleh dakwahkan ini. Ya. Hei, tahu nggak? Kopi panas. Ya. Kalau yang atas-atas tuh hoak, jangan didakwahin hoak. Ini kalian boleh dakwahin nih. Kopi panas, dibacain Yasin 3 kali, adem. Ya. Apalagi 100 kali. Ya, kalau ini hak. Ya. Kalau ini namanya hak. Ya. Ini saintis. Ya, saintis dari belahan penjuru dunia manapun akan mengonfirmasi ini. Ya, dijamin. Ya. Mau tanya insinyur manapun, ya, dengan teori ini, ya, semua akan mengonfirmasi. Ya. Kalau yang di atas ini hoax semua, kalau ini hak nih. Kopi panas, dibacain Yasin 3 kali, jadi adem. Itu fix. Ya. Saintis manapun tidak ada yang bisa menolak ini. Ya. Kalau ada saintis menolak ini, kita anggap saintis itu gila. Ya. Ya, tanyakan kepada ahli-ahli biologi molekuler, tanyakan. Pak, kopi panas kalau dibacain Yasin 3 kali jadi adem nggak? Semua akan mengonfirmasi pasti adem. Ya, apalagi kopinya dibuat malam-malam. Ini teman-teman. Ya, jadi sebetulnya akidah kita itu penuh kabut. Ya, akidah umat Islam tuh penuh kabut. Ya. Nah, tugas kita lah, ya, menepikan kabut-kabut ini. Agar apa? Agar kita punya pandangan yang jelas. Clear vision. Akidah kita berkabut. Ya. Ini udah hampir 1 jam. Kira-kira perlu nggak teman-teman kita betulin akidah kita ini? Umat Islam. Perlu nggak teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Perlu atau tidak teman-teman? Perlu nggak kita betulin akidah? Minimal keluarga dekat kita deh. Istri, anak, saudara. Minimal yang sedara sama kita deh. Perlu nggak? Perlu nggak teman-teman? Jawab nih. Masa petunjuk dimakan sendiri? Perlu ya? Saya rasa semuanya perlu. Ya perlu lah. Ya. Saya pun merasa perlu. Makanya saya bikin konten. Ya. Kalau teman-teman mau bikin konten, mau apa silakan.
gitu ya. Heeh. Oleh sebab itu ya, saya dengan live pagi hari ini ya, sampai lebaran kan masih ada minggu depan tuh, masih ada seminggu. Ya, di bulan Ramadan ini saya akhiri dulu aktivitas live saya. Ya, heeh, aktivitas di TikTok, aktivitas live saya akhiri dulu. Saya ingin fokus ya. Heeh, insyaallah saya akan menggarap buku judulnya Kabut Akidah. Kapan rilisnya? Insyaallah setelah lebaran. Jadi saya izin pamit sama teman-teman sampai lebaran ya, insyaallah kita libur dulu ya. Aktivitas pembelajaran kita tentang Al-Qur'an kita libur dulu sampai lebaran agar saya bisa punya waktu fokus untuk menulis. Karena menulis bulan Ramadan ini jelas lebih menantang gitu ya. Ya, karena pagi ya saya sih pagi mostly nggak bisa nulis gitu. Ya karena gimana nggak bisa ngopi, nggak bisa ngerokok gitu. Saya nulis malam. Ya. Heeh, jadi ya mudah-mudahan saya selesai di bulan lebaran ini, bulan Ramadan ini ya, seminggu terakhir. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin dalam rangka lebaran ya, kepada teman-teman semuanya khususnya ke teman-teman TI ya. Kalau ada salah-salah saya kata di grup, ya, kalau saya di grup sering bikin onar, sering bikin oncom, ya. Pertanyaan-pertanyaan kadang tidak terjawab gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada pemirsa setia saya ya, yang sering ngikutin saya live, saya juga mohon maaf lahir dan batin. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mudah-mudahan Allah berkenan. Ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan setelah Ramadan kita menjadi lebih baik. Amin. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kalau Guru Iswan gimana? Saya nggak tahu lah. Pokoknya saya udah gitu ya. Sampai Ramadan 1 minggu ke depan saya harus spare waktu untuk nulis buku judulnya Kabut Akidah. Ya, jadi nanti habis Lebaran teman-teman tungguin aja. Nah, insya Allah saya bikin buku Kabut Akidah ini bervolume. Ya. Volume 1 insya Allah akan rilis setelah Lebaran. Ya, judulnya Kabut Akidah. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi ya setelah Lebaran. Ya, mudah-mudahan kita dalam kondisi yang lebih baik setelah Lebaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Tapi kepada ustadz-ustadz yang nggak mau berubah, saya nggak minta maaf. Ya, kalau ustadz-ustadz yang berubah, saya minta maaf.